terpancing. Sehingga kami membuat BUMDes di desa itu memakai standar harga yang lebih rendah dari supermarket yang lain. Oke, apakah Pak Kades itu ingin mematikan Alfamart dalam kandang? Ya, kembali lagi bersama saya Sales, YouTuber satu-satunya sales paling ganteng muka terbatas. Selalu gunakan masker ya semua sales YouTuber dimanapun saja berada ya. Ya, hari ini saya berada di Desa Sembelih. Apa yang kita akan lakukan? Banyak hal. Kita ingin mencoba seperti tagline di belakang, rumah sehat gitu ya. Kita coba, sebenarnya saya tidak kompeten untuk membahas itu, tetapi saya ingin melihat dari sisi yang berbeda. Sesuai dengan nama sales gitu ya. Apa impact dari ekonomi dan lain sebagainya. Dan dengan narasumber yang tentunya kompeten di bidang itu. Ya, selalu gunakan masker ya semua tahun ya. Dan selalu ingat prokes kesehatan. Jadi seperti pembicaraan di depan tadi, ada yang menarik sebenarnya di Kampung Sehat ini. Sebenarnya memang penggagasnya ini adalah Bapak Inspektur Jenderal Muhammad Iqbal, Kapolda NTB, yang mana sebagai dukungan dari kebijakan Kapolri terkait pemutusan mata rantai COVID-19 gitu ya teman-teman ya. Tetapi seperti yang saya bilang bahwa saya tidak kompeten untuk membicarakan hal itu, namun saya akan membicarakan dari sisi yang berbeda. Dan sepertinya tidak asing lagi buat sebelahnya, Kades gila gitu ya. Assalamualaikum Kanda, apa kabar? Selalu baik. Selalu baik ya? Selalu baik. Tapi masih tetap terobsesi untuk menjadi bupati? Oh siap, selalu masih? tetap. Masih? Selalu tetap. Sampai sekarang masih? Sampai sekarang. Luar biasa Optimis. sama tahun sales YouTuber. Ada yang menarik ini Pak Kades. Satu-satunya mungkin tadi saya mendapat disclaimer bahwa satu-satunya desa yang mengisolasi mandiri dengan menggunakan dana desa. Apakah benar? Benar. Apa latar belakangnya itu? Latar belakangnya sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri dan Undang-Undang Desa. Jadi kami di pemerintah desa itu adalah memberdayakan masyarakat selaku pencegahan COVID yang lebih dini untuk menjaga masyarakat dari hal-hal yang terhambat dengan COVID-19 sekarang ini. Jadi kami di pemerintah desa ini kalau tidak seperti itu maka masyarakat akan lalai dengan virus 19 ini. Oke, berarti ada hal dasarnya seperti itu. Dan yang menarik lagi, isolasi mandiri ini layaknya seperti dalam tanda kutip rumah sakit atau klinik begitu ya Pak Kades ya. Apakah itu dari sokongan pemerintah juga untuk menempatkan perawat ahli medis di sini atau bagaimana? Atau memang Pak Kades sendiri yang mengajukan ke desa, ke kecamatan? Jadi kami yang bersurat ke Puskesmas untuk mendatangkan tim medis, yaitu sekedar screening kah namanya atau kah pemeriksaan, tidak selayaknya seperti di rumah sakit maupun di Puskesmas. Jadi masyarakat yang terisolasi di rumah desa ini adalah masyarakat yang pulang dari luar negeri. Tidak mesti masyarakat yang apa namanya yang terkena juga dari corona ini. Nah, tetapi jabaran dari peraturan bupati itu adalah diinstruksikan bahwa siapapun yang terpapar, yang kena dengan COVID-19 ini, maka berkewajiban desa itu mengisolasikan dan membuat rumah isolasi. Rumah isolasi seperti itu ya. Apakah ada kriteria khusus atau hanya TKI, mohon maaf dalam tanda kutip TKI TKW yang Pak Kades isolasi, atau memang masyarakat biasa yang mungkin terpapar adalah anything else seperti itu Pak Kades? Jadi semuanya apabila masyarakat terpapar maka wajib hukumnya diisolasi di rumah isolasi desa. Di rumah isolasi desa. Dan untuk membantu pemerintah daerah sampai pusat. Dari segi makan sendiri bagaimana? Ditanggung oleh pemerintah desa. Dengan dana desa 8% dari jumlah dana desa. Luar biasa sama tahun sales YouTuber, 8% dari dana desa dialokasikan untuk isolasi mandiri ini seperti itu. Nah, terlepas dari itu Pak Kades, ada yang menarik juga saya melihat bahwa sebelum kita bertemu beberapa bulan yang lalu banyak gebrakan-gebrakan yang Pak Kades ingin lakukan. Salah satunya Pak Kades sudah ingin mengembangkan BUMDes. Menarik itu Pak Kades. Apa yang membelajar? Apakah pure business or anything else?
Jadi BUMDes yang kami gagas di pemerintah Desa Sambelia ini karena dari sekian banyak supermarket seperti adanya Alfamart yang sudah disetop oleh Bupati Lombok Timur, sekarang dioperasikan lagi izinnya, itu yang membuat kami terpancing. Sehingga kami membuat BUMDes di desa itu memakai standar harga yang lebih rendah dari supermarket yang lain. Oke, apakah Pak Kades itu ingin mematikan Alfamart dalam tanda kutip, ingin membangun benar-benar murni, saya ingin bangun ekonomi desa? Jadi kalau kita mematikan usaha salah satu orang itu hukumnya dosa besar. Nah, jadi kami ingin memberikan contoh kepada desa-desa lain atau pemerintah daerah, inilah bentuk BUMDes yang kita kembangkan. Berarti lebih kepada kompetisi pasar ya, kita serahkan ke pasar ya. Nah Pak Kades, lebih meruncing lagi ke persoalan bahwa bisa dibilang Pak Kades ini kan memiliki area lebih banyak pertanian ya? Setuju. Apa yang istilahnya apa yang sudah Pak Kades lakukan untuk pertanian ini? Seperti itu. Apakah hanya para petani datang penyuluhan dari dinas pertanian bla bla bla, atau hanya sebatas itu, tidak ada inovasi lain? Jadi yang kami lakukan di pemerintah desa ini sementara ini kalau saya bisa katakan belum ada. Tetapi sedikit tidak kita memberikan petani itu bagaimana hasil panennya itu bisa meningkat dari sebelumnya. Berarti sama dengan mencarikan dia harga pasar yang lebih tinggi. Berarti sama dengan pernyataan Pak Kades bahwa hasil pertanian dari masyarakat Sambelia akan diusahakan bisa masuk ke pasar modern. Ya. Luar biasa ya Pak Kades ya. Artinya kompetisi pasar tentunya, nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi. Nah Pak Kades, mungkin bisa di-share ke kami bahwa ekonomi pandemi ini membuat ekonomi kita merosot ya. Betul. Kurang lebih merosot. Bagaimana cara menyikapi desa Sambelia supaya paling tidak lah bisa, mohon maaf, bisa makan lah untuk masyarakatnya atau begitu? Minimal dari pemerintah desa juga akan masyarakatnya di setempat, tetapi kami terbentur dengan peraturan bupati. Selalu peraturan ini selalu berubah-ubah. Wait. Selalu berubah-ubah. Ya. Jadi dari instruksi menteri, dari instruksi presiden sampai bawah selalu berubah-ubah. Ketika APBDes kami sudah dimusyawarahkan oleh BPD, ada aturan lagi yang membuat pemerintah desa itu kocar-kacir dan selalu melakukan perubahan anggaran setiap 6 bulan yang aturannya, tetapi sekarang perubahan anggaran itu tiap jam, hampir setiap jam sekarang. Berarti programnya Pak Kades misalnya tahun tahun kemarin itu akan terbentur dong di tahun depan ini? Betul. Berarti program ini bisa dibilang oke, kita buat program hanya sekedar buat kumpul-kumpul dong, implementasinya nggak ada? Jadi tergantung dari musyawarah desa, yaitu pemerintah desa dengan lembaga ya itu BPD. Sebenarnya program ini harus dilakukan oleh pemerintah desa sesuai pertama visi misi seorang kepala desa. Kedua RPJMDes kepala desa setelah dilantik 3 bulan. Akan tetapi sekarang visi misi RPJMDes itu tidak berlaku. Kenapa saya mengatakan tidak berlaku? Karena terbentur aturan sesuai apa yang saya katakan dari tadi. Aturan itu dari pusat sampai bawah. Jika visi-visi itu tidak dijalankan, berarti kan bisa dikatakan ya gagal. Ya nggak menjalankan apa yang dijanjikan dong. Ya. Jadi hanya kalau saya lihat hanya 10% visi misi seorang kepala desa yang kami jalankan. Nah, semua desa itu se-Indonesia kayaknya, bukan desa Sambelia saja. Tapi secara moral bagaimana pertanggungjawaban Pak Kades terhadap janji yang sudah terlontar? Jadi secara moral mungkin masyarakat kami di desa Sambelia maklum dengan situasi pandemi COVID ini. Sangat maklum. Dan kami selalu menyampaikan sesuai hasil keputusan dari Bapak pimpinan kita di atas. Secara struktur Pak Lalu tentu berkaitan erat dengan secara mungkin lintas sektoral, ya, tapi bisa nggak disampaikan kepada kami yang kaum amin sejauh mana kecamatan mendukung Sambelia dan sejauh mana kecamatan melihat desa Sambelia ini secara keseluruhan? Ya baik, kami dari pemerintah kecamatan tentunya bersama Bapak Camat terus memberikan dukungan terhadap semua desa ya. Di Kecamatan Sambelia ini ada 11 desa. 11 desa ya. Salah satunya dia Desa Sambelia yang hari ini sedang geliat untuk melakukan aktivitas pembangunan. Tapi yang tidak kalah penting hari ini karena ini sudah menjadi amanat undang-undang, amanat peraturan terkait dengan bagaimana kemudian
upaya pemerintah desa untuk bersama-sama masyarakat untuk memutus mata penyebaran penyebaran COVID-19 ya. Nah tentu ini salah satu contoh yang kita lihat. Desa Sambelia hari ini sudah menyiapkan isolasi karena sebagian dari dana desa itu 8% itu harus dianggarkan, dialokasikan untuk itu. Nah terus terkait dengan pemanfaatan di rumah isolasi ini, kami dari kecamatan juga terus melakukan pengawasan dan evaluasi karena di rumah isolasi ini harus dimanfaatkan untuk mengisolasi ODP. ODP ya, orang tanpa gejala ya. Oke. Kalau yang sudah terpapar positif COVID itu penanganannya langsung di rumah sakit. Rumah sakit ya, oke. Nah, sehingga kenapa kemudian ODP? Kenapa kemudian orang-orang yang baru pulang dari luar negeri? Karena memang hajatan dari ini rumah isolasi ini dimanfaatkan untuk exit. Iya. Jadi kalau masyarakat kita yang berada di wilayah desa setempat yang kemudian terpapar, itu penanganannya langsung di rumah sakit. Kalau ada yang terindikasi misalnya, setelah ada pemeriksaan medis kemudian dia positif, itu harus segera dirujuk. Kalau di rumah isolasi, karena kita tidak punya fasilitas yang lengkap kemudian untuk itu, maka tidak bisa ditangani. Oke, berarti semua ex-migrant kita TKI betul. ODP ya? Iya, semuanya ODP. Ya? Karena sebelum dibawa pulang, nanti kan dari petugas imigrasi. Dalam hal ini sudah stay di bandara untuk melakukan penjemputan dan proses swab di situ. Apabila dia positif, maka dia akan langsung dirujuk langsung ke rumah sakit. Tapi kalau dia ODP, dalam hal ini negatif, maka dia nanti akan melalui pemerintah kecamatan untuk memerintahkan semua kepala desa untuk melakukan penjemputan terhadap masyarakatnya sesuai dengan domisilinya masing-masing. Nah, setelah dijemput, baru kemudian diisolasi di rumah isolasi yang disiapkan di desa. Seperti itu. Bagaimana kecamatan melihat pembangunan yang sudah dilakukan oleh Kades Sambelia sejauh ini dari mungkin dari segi kacamata pemerintah kecamatan atau mungkin dari pribadinya Pak Lalu juga boleh. Oke. Tentu dari dua sisi ini ya. Pertama dari kapasitas pemerintah kecamatan dalam hal ini. Jadi progres pembangunan yang kita lihat di Desa Sambelia sudah sangat luar biasa. Pertama dari sisi SDM masyarakat sudah jadi kita lihat sudah di atas rata-rata. Nah, terus yang kedua, hari ini juga pemerintah Desa Sambelia sedang melihatnya bagaimana kemudian membangun ekonomi masyarakat. Tentu seperti apa yang disampaikan oleh Pak Kades tadi, karena hampir 70% ya pertanian. Jadi Pak Kades ini berharap ke depan Desa Sambelia ini bisa swasembada pangan. Swasembada pangan, ya, swasembada pangan. Nah, makanya pemerintah Desa Sambelia hari ini sudah mulai menyiapkan wadah dalam bentuk BUMDes. Memang harapan kami juga dari pemerintah kecamatan, semoga semua desa di Kecamatan Sambelia ini BUMDesnya bisa dihidupkan. Karena salah satu wadah kemudian sebagai dasar dasar untuk bisa meningkatkan PAD desa itu adalah BUMDes. Benar. Karena setuju. Ya, secara umum memang Kecamatan Sambelia ini kaya akan potensi. Dari potensi wisatanya juga sudah. Iya, benar sekali. Cuman kita terkendala dengan master plan pusat ya. Jadi untuk pengembangan wisata kita agak susah karena memang Kecamatan Sambelia bukan kawasan pengembangan wisata tetapi kawasan pengembangan industri. Nah, tapi dengan potensi wisata yang ada juga tetap bisa kita kelola. Ya, artinya kita berharap ke depan juga BUMDes yang akan dibangkitkan oleh Desa Sambelia ini tentu akan konsisten, terutama bagaimana kemudian menimbangi pasar retail modern. Karena retail modern ini memang awalnya Pak Bupati sangat terus merencanakan untuk ditutup ya, izinnya tidak diperpanjang. Kontraknya sudah berjalan. Sehingga Pak Bupati membiarkan beroperasi retail modern Ada yang menarik tadi Pak Lalu bilang retail modern paling tidak kita bisa bersaing secara ini. Apa yang sudah dilakukan pemerintah untuk mencapai hal itu? Tentu saya lihat di beberapa desa, terutama Desa Sambelia ini juga ada beberapa kelompok yang kemudian mulai dihidupkan, di mana kelompok rumahan ini nanti akan membuat satu produk, di mana kemudian produk ini nanti memiliki nilai jual yang hampir berbicara kualitas sama dengan apa yang ada di retail modern.
Berarti selaras dengan pernyataannya Pak Kades Ya. Sembelie yang mengatakan bahwa beliau akan mengusahakan bagaimana produk UMKM Sembelie ini bisa bersaing di pasar modern seperti itu. Luar Harapan biasa. kita seperti itu. Ya, luar biasa. Nah, ini yang menarik, sementara Sales YouTuber dimanapun saja berada, desa ini cukup jauh ya. Kalau dari Kota Mataram itu, let's say kurang lebih sekitar 3 jam lah kalau untuk mencapai ini. Tetapi alamnya luar biasa sementara Sales YouTuber ya. Bukan hanya dari kita bisa melihat dari alam pegunungannya saja, tapi melihat dari agrowisatanya juga luar biasa. Dan ini potensi sementara potensi. Apalagi sebentar lagi GP loh Pak Kades. GP ini sedang digarap, ini otomatis bule-bule itu pada datang ke sini. Nah, bagaimana kita menyikapi? Apakah kita sebagai penonton atau terima kasih sementara Sales YouTuber, terima kasih Pak Kades, terima kasih Pak Lalu. Semoga selalu sehat dan selalu terjaga COVID-19. Thank you sebentar. Don't forget like, share, comment, and subscribe. Sales YouTuber satu-satunya Sales paling ganteng bukan.